Gimana kalau perang yang selama ini paling dihindari oleh para jenderal Pentagon akhirnya benar-benar terjadi? Dan parahnya lagi, gimana kalau Amerika, yang kita tahu sebagai negara adidaya militer, justru sedang diambang kekalahan? Nah, skenario inilah yang akan kita bedah sama-sama. Oke, untuk paham betapa peliknya situasi ini kita harus mundur sedikit. Selama 3 dekade loh, Pentagon itu secara aktif menolak desakan dari Israel untuk memulai perang sama Iran. Kenapa? Ya karena mereka tahu persis betapa berbahayanya perang ini. Jadi pertanyaannya, apa yang berubah? Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Dan untuk menjawabnya, kita akan gali lebih dalam analisis tajam dari Profesor John Mearsheimer. Analisisnya ini mengungkap gimana sebuah negara adidaya bisa sampai terseret ke dalam perang yang sepertinya tidak bisa mereka menangkan. Dan mungkin dari awal memang tidak seharusnya mereka mulai. Semua konflik besar itu seringkali dimulai dari satu hal yang sama. Asumsi atau premis yang keliru. Yuk kita bongkar kesalahan hitung strategis yang jadi fondasi dari perang ini. Menurut analisis Mearsheimer, perang ini tuh bukan sebuah kebetulan. Ini adalah hasil dari sebuah permainan panjang yang dimainkan oleh Perdana Menteri Israel Netanyahu. Dia, bisa dibilang, terus-menerus melempar umpan, dan akhirnya Presiden Trump mengambilnya. Inilah yang memulai konflik dengan konsekuensi yang sama sekali tidak terduga. Rencananya sih kedengarannya simpel ya. Serangan cepat buat melumpuhkan para pemimpin Iran dan boom, rejimnya bakal runtuh. Tapi kenyataannya, wah, jauh panggang dari api. Bukannya dapat kemenangan kilat, mereka malah terjebak dalam perang gesekan yang brutal, di mana waktu justru berpihak pada lawan mereka. Nah, disinilah Iran benar-benar membalikkan keadaan. Mereka sadar betul, mereka nggak akan bisa menang kalau adu jotos militer langsung dengan Amerika Serikat. Jadi, mereka nggak menyerang kapal induk atau pangkalan militer. Mereka menyerang sesuatu yang jauh lebih rentan, urat nadi ekonomi global. Jadi, alih-alih menantang Angkatan Laut AS secara langsung, Iran mengubah seluruh Teluk Persia menjadi medan perang ekonomi. Rudal dan drone mereka itu nggak diarahkan ke kapal perang, tapi ke kilang minyak, ke kapal tanker, dan fasilitas energi. Pokoknya semua infrastruktur yang bikin roda ekonomi dunia ini tetap berputar. Cerdas kan? Inilah inti dari apa yang disebut perang asimetris. Iran itu nggak melawan Amerika dengan aturan main Amerika. Mereka menciptakan krisis ekonomi global, membuat sekutu-sekutu AS justru jadi pihak yang paling menderita, dan secara efektif menciptakan tekanan dari seluruh dunia agar Amerika Serikat menghentikan perang ini. Setiap langkah yang diambil Amerika untuk menekan Iran, justru malah menyeret mereka lebih dalam kejebakan. Ini yang disebut tangga eskalasi, di mana setiap anak tangga yang dinaiki Amerika, Iran ternyata selalu siap dengan balasannya. Dan disinilah Amerika kehilangan kendali. Mereka tidak punya apa yang disebut dominasi eskalasi. Jadi gini, waktu AS mengebom target militer, Iran balas dengan menyerang infrastruktur minyak. Waktu AS naikin serangan ke infrastruktur sipil, Iran balas lagi dengan menyerang instalasi desalinasi. Setiap pukulan dibalas dengan pukulan yang sama menyakitkannya. Ini jadi siklus yang gak ada habisnya. Ini membawa kita pada sebuah kebenaran pahit dalam sejarah militer. Kekuatan udara saja ternyata tidak cukup untuk memenangkan perang. Anda tidak bisa memaksa sebuah negara untuk menyerah hanya dengan bom dari langit. Sebuah pelajaran mahal yang sepertinya harus terus dipelajari berulang kali. Anda mungkin berpikir, ini kan cuma konflik regional yang lokasinya jauh di sana. Tapi jangan salah, strategi Iran ini memang dirancang untuk memastikan dampaknya terasa di seluruh penjuru dunia. Konflik ini secara efektif sedang menyandra ekonomi global kita. Setiap serangan di Selat Hormuz itu mengirimkan gelombang kejut ke seluruh dunia. Coba dilihat, siapa yang paling bergantung pada minyak dari Teluk? Ada Jepang, Korea Selatan, bahkan Eropa. Mereka ini kan sekutu-sekutu terdekat Amerika Serikat. Dan sekarang, justru ekonomi mereka lah yang paling terancam akibat perang ini. Dampaknya bisa jadi bencana besar. Ini bukan lagi soal harga bensin yang naik di pom bensin ya. Bayangkan, harga semua barang bisa meroket karena biaya produksi dan transportasi membengkak. Kita ini bicara tentang ancaman resesi atau bahkan depresi ekonomi global. Serius loh. Dan ini membawa kita pada ironi terbesarnya. Negara yang memulai perang sekarang malah putus asa mencari jalan keluar. Tapi menurut Mearsheimer, jalan keluar itu mungkin nggak ada. Setidaknya bukan dengan syarat yang mereka inginkan. Kenapa? Karena sekarang justru Iran yang berada di posisi pengemudi. Karena posisinya lagi di atas angin, Iran bisa mendikte persyaratan perdamaian.
Mereka nggak cuma akan minta pencabutan sanksi, tapi juga ganti rugi perang dan jaminan keamanan. Nah, bagi Amerika, menerima tuntutan ini sama saja dengan mengakui kekalahan. Sebuah pil pahit yang, secara politik, sangat sulit untuk ditelan. Jadi, analisis Mearsheimer ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar yang menggantung. Ini bukan lagi soal Iran, tapi tentang masa depan peperangan itu sendiri. Kalau kekuatan udara dan teknologi canggih tidak lagi menjamin kemenangan, lalu apa artinya menjadi negara adidaya di abad ke-21 ini? Coba deh kita renungkan.